Cek, 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 cek sound, cek sound. Gimana teman-teman? Apakah suaranya terdengar dengan baik dan jelas? Cek, cek. Bisa by chat ya, teman-teman? Jelas, jelas. Yang lain? Jelas, jelas, jelas. Aman. Oke, begitu kita mulai aja kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. 20 orang lebih yang ada di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih karena sudah berkenan untuk mau mengikuti dan belajar bersama-sama untuk masuk tes kedinasan apapun yang teman-teman nanti tuju. Pertama-tama kakak mau perkenalkan diri. Kenalkan nama kakak Juan Mikael Simatupang. Kakak adalah Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri tingkat 4. Semoga jika Tuhan menghendaki tahun ini akan lulus dan dilantik menjadi calon pegawai negeri sipil. Jadi di sini kakak cuman share ataupun juga membantu teman-teman untuk memahami gimana sih tes SKD itu, untuk nanti hasilnya, untuk nanti gimana progres dan sebagainya, itu semua tergantung dari usaha teman-teman. Oke, di bagaimanapun, di bimbel manapun, ujung-ujungnya akan kembali ke diri teman masing-masing. Kalau begitu, kita mulai aja untuk kelas pada malam hari ini. Kalau teman-teman ada mau bertanya, nanti di sesi akhir kakak akan buka sesi tanya jawab. Dan juga nanti kalau suaranya nggak jelas, patah-patah, atau kecepatan dan sebagainya, silahkan ngomong di chat aja ya, biar kakak tahu apa yang mau dilakuin. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Pertama-tama, mungkin karena ini kakak udah jarang masuk dan juga ini mungkin ada beberapa orang yang belum tahu tentang apa itu SKD. SKD kan terbagi menjadi tiga, TKP, TWK, dan TIU. TIU itu hitung-hitungan, TWK itu wawasan kebangsaan, TKP itu lebih ke jawaban satu sampai J. Soal nomor satu sampai nomor 5 sampai nomor 45 itu setiap jawaban ada poin satu sampai 5. Nah, kebanyakan dan seharusnya teman-teman tuh ngepush di TKP. Kenapa? Karena kalau teman-teman bisa benar, 45 dikali 5 itu sudah 200 lebih. Dan itu bisa mendongkrak teman-teman setengah dari nilai bare minimum. Minimal tuh kalau di kedinasan 450 lah, kalau memang mau benar-benar aman 450. 200 lebihnya itu udah bisa teman-teman dapatin dari TKP. Begitu teman-teman. Jadi usahakan teman-teman TKP ini teman-teman bisa push dan dorong biar bisa dapat 200 ke atas. Seperti itu, biar nanti yang SKD yang bagian TIU ataupun TWK ya tidak terlalu terbebani. Yang penting udah lewat passing grade atau bisa memenuhi angka yang teman-teman target itu sudah oke. Kalau gitu kita lanjut ke TKP pelayanan publik. Nah, ini. Oke, berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, pelayanan publik bertujuan mampu untuk ini kita lewati aja ya, karena ini lebih ke pengetahuan teman-teman. Apa itu pelayanan publik, kegiatan bla 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 bla. Tiga unsur penting, organisasi, penyelenggara, pelayanan ketiga. Oke. Apa aja nih sikap yang digambarkan melalui 7P? Passionate, progresif, proaktif, ini teman-teman bisa baca ya. Sangat bergairah, bersemangat, cara terbaik, termaju, antisipatif, fungsional. Prinsip-prinsip pelayanan publik ada partisipatif, transparan, responsif, dan diskriminasi, mudah dan murah, efektif, efisien, accessible. Apa itu accessible? Diberi pelayanan publik secara pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga yang membutuhkan dalam arti fisik. Nah, itu adalah accessible. Accessible. Accountable, menggunakan fasilitas sumber daya yang dibayar oleh warga melalui pajak yang mereka bayar. Akuntabel, berkeadilan, etika. Oke, itu masuk ke etika. Etika pelayanan publik perlu diperhatikan oleh ASN. Yang pertama ada sikap, perilaku, ekspresi, wajah, cara penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, bertanya, mendengarkan. Beberapa kata kuncinya seperti senyum, salam, tolong, maaf. Oke, langsung aja teman-teman kita fokus ke latihan soal.
Untuk soal nomor pertama, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Silakan. Untuk sementara saya kasih 1 menit lebih dulu ya. Karena kalau di soal asli itu kan 110 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit. Otomatis satu soal di bawah 1 menit. Nah, itu tergantung bagaimana skenario teman-teman. Kalau saya kemarin memang TKP ini sekali baca, sekali jawab, sekali baca, sekali jawab. Kalau memang udah blank, usahakan jawab yang paling dekat aja. Karena kalau kita balik lagi sayang. Oke, silakan teman-teman coba nomor satu. Baru 2 orang yang jawab nih. Oh ya, Tanti, Secara, Carla, Noel, Nadip. Coba tanya jawabnya nanti. A, K, B, K, C, K, D, K. Karena, ada karenanya ya. D, K, karena jawaban ini lebih ke penjelasan tentang pelayanan publik dan sebagainya. Mungkin teman-teman kasih alasan, biar nggak, ibaratnya pemikiran teman-teman tuh ada gitu. Kita tahu, oh ini salah nih, oh ini benar, oh ini oke, biar teman-teman ikuti gitu. Silakan. B, oh ada yang jawab B, yang beda. D, karena masalahnya itu adalah sebuah informasi yang tidak konsisten. Oke, maka dari itu solusi paling cepat, eh, solusi paling cepat buat saat itu memenangkan warga baru kita mencari solusi. Menjadi kembali tenang dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, yang lain D, karena pasti warganya ikut komunikasi dengan tim. Saya tidak usah informasi di dua pihak. Oke, mantap, Pak. Oke, kalau gitu kita bahas aja ya. Untuk soal pertama, ada yang jawab B itu ya, Pak. Karena yang terdapat produser yang waktu itu. Pertama, mana dia? Anda bekerja sebagai ASN di sebuah pelayanan dinas publik, dinas pelayanan publik. Pada suatu hari, seorang warga datang dengan masalah yang cukup rumit. Warga tersebut merasa bahwa prosedur jalan terlalu berbelit-belit, memakan waktu berjeda, bertele-tele. Selain itu, warga tersebut juga menunjukkan kekesalan karena beberapa kali mendapatkan informasi yang tidak konsisten dari pegawai berbeda. Anda melihat bahwa warga tersebut mulai kehilangan kesabaran menganggap bahwa pelayanan publik dikatakan tidak efektif. Lantas apa langkah terbaik? A. Mengarahkan warga untuk menunggu pilihan berikutnya. B. Menjelaskan kembali prosedur. B. C. Mencari tahu bagaimana memberikan informasi. D. Mengajak warga untuk berbicara dalam misalnya solusi yang lebih cepat, efisien, dan berpotensi dengan tim terkait. Oke, mantap. Berarti kan di sini dibilang dia datang dengan masalah yang sudah cukup rumit nih. Prosedurnya dirasa sudah berbelit, memakan waktu. Dia juga mendapat informasi. Ini kan kesalahan kita juga nih. Berbeda-beda dari pegawai. Ini dari instansi juga. Kita salah dari institusi. Udah mulai hilang kesabaran, berarti ada kemungkinan besar bisa jadi anarkis. Oke, apa langkah terbaik? Apalah yang A ini pasti dia bakal ngamuk. Yang B juga. Ibaratnya kita juga bisa menenangkan. Cari jawaban sini yang bisa menenangkan dan juga bisa memberikan solusi, diskusi dan sebagainya. Itu jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman. Kita kasih harapan,
Kita cari, kita buat dia tenang dulu, bisa berpikir jernih, baru kita jelaskan pelan-pelan, baru kita cari jalan tengahnya. Yang B kurang tepat menjelaskan nih poinnya cuma dua kalau di. Oke, mantap teman-teman jawab D. Lanjut ke nomor dua, ada yang menanyakan? Kalau nggak ada, lanjut ke nomor dua. Silahkan teman. Ada yang sudah ngerti atau yang bisa jawab? Oke, baru Iman. Ada alasannya nggak? Ada yang jawab D, B, Adrian. B, D, B, B. Yang lain? B, yang lain lagi? B, karena paling panjang ya. B, karena dengan memberikan informasi menjadi warga menjadi mengetahui di mana letak kesalahannya pada sistem. Dan kita juga tidak diam, yaitu membantu memberi solusi alternatif diminta oleh pihak yang berbeda. Yang lain, dia tadi coba, dia panjang ya soalnya. Karena setelah orang ASN bertugas di pelayanan publik, masih berlakunya menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk pengelolaan dan melakukan dokumen boleh tidak valid, ada kesalahan. Cemas warganya karena masa berlakunya tinggal beberapa hari lagi. Dampak buruk pada usahanya jika tidak diperpanjang. Akan bukan waktu yang tidak singkat. Dan ini bukan sepenuhnya kesalahan warga tersebut. Berarti ada solusi dari dinas, ada keringanan. Karena tidak, karena ini merupakan kesalahan sistem dijelaskan. Minta warga untuk kembali, nggak bisa. Jelaskan administrasi sebenarnya. Menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada warga dan memberikan solusi alternatif seperti meminta perpanjangan waktu
dari pihak yang berbeda. Kalau yang D, teman-teman, menunjukkan permohonan khusus agar izin usaha tersebut diperpanjang sementara sambil menunggu perbaikan dokumen selesai. Ibaratnya kalau yang D ini kan kita punya kesempatan buat solusi. Solusinya adalah kita ajukan biar izin usaha sementara diperpanjang sambil kita berikan apa namanya arahan bahwasanya harus ada perbaikan dokumen sampai selesai. Kalau yang B menjelaskan situasinya sebenarnya kepada warga. Situasinya apa yang dimaksud di sini? Situasi apa? Kalau bukan solusi alternatif seperti minta perpanjangan, ini sama kayak yang ini. Ini apa mengajukan permohonan khusus. Sedangkan yang di B dia cuman ngambang situasi yang sebenarnya. Sedangkan yang D dia ada tepat sambil menunggu perbaikan dokumen, yaitu perbaikan yang dibilang kurang bawa dan sebagainya. Jadi yang paling tepat tuh yang D sebenarnya teman-teman. Karena di sini dibilang permohonan khusus agar dipanggil sementara. Nah ini dia dijelaskan kok bahwa di B juga memberikan solusi dengan perpanjangan sementara. Tapi yang D dia lebih menjelaskan apa yang dimau. Yang dimau adalah menunggu perbaikan dokumen sampai selesai. Kalau yang B ngambang, dengan situasi yang sebenarnya. Ada yang ditanyakan nomor empatnya yang B, poin empatnya memang yang B, poin limanya yang B. B. Maksudnya? Maksudnya Denisa? Maksudnya Denisa? Jawabannya yang B. Yang B kurang tepat karena kata depannya ngambang. Ya usah. Tapi nanti kalau jadi kebiasaan dia gimana Kak? Kan mengajukannya mepet-mepet. Itu enggak. Itu sebenarnya nggak perlu teman-teman pikirin sih, gak usah. Karena pertama nggak ditanyakan di soal, dan yang kedua juga di situ ada kesalahan sistem. Ada kesalahan sistem dari dinasnya. Jadi untuk hal yang ibaratnya itu bakal berkelanjutan ke depan dan yang kami tadi soal ya, untuk kita memikirkan kelanjutan ke depannya, itu harus kita sedikit. Soalnya yang penjawaban B juga itu nggak menyelesaikan anunya Jausa, nggak menyelesaikan statementnya Jausa. Kalau dia kebiasaan, gimana? Itu nggak menyelesaikan yang B sama D nggak menyelesaikan jawaban pertanyaan itu. Oke lanjut nomor tiga. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lanjut. Sekarang kita persingkat waktunya. Yuk, yuk, 1 menit yuk. Oh, nomor tiga B, bisa maksudnya gitu. Oke, sama-sama. Nomor tiga B lah. Nomor tiga apa teman-teman? Nomor dua nggak ada pertanyaan ya. Kalau nomor dua nggak ada lanjut, nomor oke, C. C. Ada yang bisa karena suatu hal yang tidak diinginkan terjadi secara tiba-tiba, maka kita harus mencari solusi alternatif. Menjaga tempat keluarga, perbaikan, dan menunggu informasi selanjutnya. C. Karena adanya gangguan dari sistem lebih ekstra. Ada lansia, ini ada kuncinya.
bahwa tidak akan bisa melaksanakan waktunya. Waktu yang mungkin untuk kembali dengan waktu itu memakan waktu berjam-jam. Mungkin tindakan cepat meminta warga untuk membantu sampai sistem kembali. Memakan waktu lebih lama, memakan warga untuk kembali ke sistem kembali. Terus kembali. Memberikan nomor kontak mau 5.000 sekaligus kemudian KTP secara manual jika mungkin. Ada yang perlu dipegang. Nih, kalau cuma bilang, coba everyone, jauh usah di chatnya ke everyone aja, jauh usah jangan PC biar teman-teman bisa lihat. Berarti ada dua, yaitu C dan E. Kalau C benar. Ini lebih humanis dan bisa ditawarin. Tapi ingat, di sini dibilang di soal, Anda juga tahu bahwa perbaikan sistem bisa memakan waktu berjam-jam dan tidak ada jaminan bisa kembali normal. Bisa jam-jam, bisa hari-hari juga. Gitu loh. Nggak mungkin kita kasih kembali. Dan yang paling tepat sebenarnya yang E, teman-teman. Mengupayakan bantuan dari petugas lain untuk membalas pembaruan KTP secara manual. Jika, kan ada kata jika memungkinkan. Seperti itu. Beratnya kita memberikan pelayanan maksimal dulu. Gitu loh. Paham nggak, teman-teman? Ibaratnya kita kasih maksimal dulu, baru setelah itu kalau memang belum bisa ya berarti mohon maaf kita akan kembalikan lagi. Tapi kalau untuk sementara pilihan yang terbaik ada yang E, karena kita harus mengupayakan yang manual. Karena kalau kita nunggu sistemnya itu baik atau kita suruh tunggu fasilitas, ya mau sampai kapan? Gak ada jaminan. Soalnya ada jaminan dibilang butuh 2 jam begini ya itu lebih. C juga tawaran yang bagus. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke nomor 4. Oke, dari yang jawab Kak, kita juga tahu poin jawabannya. Nanti kita kasih dia apa namanya kunci jawabannya nanti ada dari admin atau nanti saya share di chat ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Karena kalau ini satu pertama makan waktu juga dan mungkin akan teman-teman tanya berulang. Lebih baik nanti. Tapi udah hal yang tidak boleh memungkinkan, ada hal yang tidak memungkinkan kita boleh melakukan saja. Berarti kalau ada hal yang tidak memungkinkan kita boleh melakukan sharing. Bukan, maksudnya nggak memungkinkan, intinya belum pasti lah. Ya kan nggak harus apa namanya itu, nggak harus digital. Nggak ada kata-kata di soal bahwa memang pengurusan KTP itu hanya bisa digital. Anda bekerja di Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas kenapa namanya? Anda bekerja di Dinas Kesehatan, ketik aja ketik.
Untuk bagi kesehatan tanggung jawab harus perlu vaksinasi massal di Anda harus pilih lahan. Jumlah vaksin salah satu pusat yang lebih sedikit. Mana nih nggak ada teman-teman yang jawab B, C karena apa, E karena apa, D karena apa? Oke, B karena tindakan tersebut yang paling efektif dan cepat. Saya menunggu lebih lama. Akibatnya beberapa warga sudah mengantri sejak pagi harus pulang untuk vaksin. Ada yang kecewa karena kan ya, dari situ radiasi percaya masyarakat terus menurun drastis. Apa yang kita lakukan? Ya, yang lain dicoba lain enggak. Nah, kan kepada warga bahwa kekurangan vaksin adalah akibat dari masalah logis. Ini berarti kita ibaratnya ini nggak ada solusi lah ya. Kondisinya pengiriman tambah cepat mungkin memberikan prioritas bagi warga yang mengantri hari ini. Kalau misalnya jadwal vaksinasi nggak jelas, dia menyampaikan kalau kita mission ulang otomatis jadwalnya bakal hancur lagi dong. Kita bakal ngulang. Permohonan maaf, jaminan bersama kamu secepat mungkin. Ini kan nggak pasti nih. Apa solusinya? Gimana? Apa jaminan kamu bahwa kita semua akan dapat? Menghubungi pimpinan pusat, meminjam stok mereka untuk bayar itu. Sudah tepat, tapi belum menjawab semuanya. Yang sudah menjawab semuanya, yang B, mengkoordinasikan pengiriman permohonan vaksin yang memberikan prioritas bagi sudah mengantri. Nah, ini paling tepat. Iya, Alex, yang dia memang minta maaf, tapi minta maaf tidak cukup. Karena dia tuh cuma bilang mendapatkan vaksin secepat mungkin. Apa solusi dari vaksin secepat mungkin apa? Mungkin kalau nggak ada jawaban B bisa dipertimbangkan sama jawaban E. Tapi karena jawaban B, dia bukan cuma minta maaf, tapi dia jelasin bagaimana prosedur biar vaksin bisa cepat dapat gitu. Dan ada dibilang bahwa memberikan prioritas bagi yang sudah mengantri. Begitu. Poin 4-nya A, B, D, I, cintanya dan pilihan ulang tanpa mendapatkan vaksin. Ah, mana? Ya, akibatnya beberapa warga berarti kan belum semua warga nih yang udah mulai pagi tapi harus pulang nih tanpa vaksin. Jadi maksudnya pulang tanpa vaksin yang beberapa warga tuh kan beberapa belum semua, tapi masih ada beberapa di situ yang masih menunggu. Nah, itu yang kita prioritaskan. Toh juga kita bisa informasikan kepada warga-warga lain untuk kembali yang sudah mengantri. Dan sebagainya itu banyak anu. Tapi itu kan pertama di luar soal ya. It's okay. Cuman itu room 52 ibaratnya kamu nanti sampai mikirnya gitu loh. Jangan terlalu melihat ke satu sisi aja. Berarti kita mau cari solusi nih. Kita secara garis besar kita mau cari solusi. Apa solusi yang diberikan yang tepat, pas dan nggak bertele-tele lah. Ya B, oke. Lanjut nomor 5. Ada pertanyaan silakan tanyakan. Oke, oke. Nah, ini dapat soal deh dari admin. Karena bikin solusi untuk dua belah pihak. Oke, lain. Bagi ASN bertugas peran publik bertanggung jawab distribusi bantuan sosial, bansos, membutuhkan suatu hari namanya melaporkan bahwa beberapa gereja kecil membutuhkan bantuan. Kira ternyata ada keterlambatan pengiriman kesalahan kita lagi karena rusak parah.
setelah hujan deras. Apa yang bisa kita lakuin? Beberapa warga mulai mengeluh bahwa mereka merasa diabaikan dan kecewa karena tidak ada kepastian kapan bantuan akan tiba. Apakah langkah terbaik bisa Anda lakukan untuk memastikan bantuan tersebut sampai ke warga tepat waktu? Kamu pastikan pada warga bahwa bantuan akan datang di jalan terbaik. Kapan tuh? Lupa ada baiknya kapan dong? Kelamaan dong. Mencari alternatif memberikan bantuan meskipun beberapa waktunya tambahan. Menghubungi berwenang. Menyusun rencana yang bantuan darurat maka lebih fragile dan bisa merusak. Ah, karena memberikan solusi untuk kedua belah pihak. Kurang tepat yang A. B. Jalan diperbaiki. Maksudnya sampai kapan gitu loh. Yang B kan jalur alternatif. Ini kan ada biaya tambahan dan waktu tambahan. Kalau bisa kita cari yang paling efisien, cepat juga dan bisa menyusun rencana menyusun rencana pengiriman bantuan darurat menggunakan kendaraan yang lebih kecil dan bisa melewati jalan rusak. D, teman-teman, untuk yang paling tepat di sini. Ya sama yang D juga kan sama-sama bisa menuju, tapi yang D ini dia menggunakan skala lebih kecil dan dia tetap melewati jalan yang itu. Sedangkan ini kita harus mencari lagi nih, alternatifnya gimana, distribusikannya bagaimana, dan ada biaya dan waktu yang lebih lama. Sedangkan kita lewat jalan buta, tapi dia melewati jalan yang rusak dengan kendaraan yang kecil. Seperti itu, simple aja teman-teman, nggak usah terlalu di apa overthinking gitu. Gimana soal ini, apakah nanti bisa dijalankan dengan baik, apakah nanti bakal selesai lagi itu masih dipikirin. Yang penting pertanyaan terjawab, mana yang paling efektif, efisien, mana yang paling tepat, apa yang penting. Oke, ada pertanyaan, kalau saya kita lanjut ke nomor 6. Wah, beragam banget. Nggak ada mau kasih alasan kah? A, C, B, D, B. Ya, yang lain, yang lain. Saya bekerja tempat publik, terbitan surat izin usaha kecil. Pengusaha muda datang, usaha baru. Tapi ada dokumen penting dari sertifikatnya belum dilampirin. Dalam proses di kantor pertahanan, membutuhkan jasa secepat mungkin agar bisa, oke, bagaimana solusi kedua belah pihak? Menolak pengajuan. Ya nggak bisa dong, ini ibaratnya kita menolak secara sepihak. Kalau bisa untuk sekarang, ini kita harus cari win-to-win solution. Berikan izin sementara yang sekarang bahwa dokumen harus pernah alternatif untuk meminta pengusaha untuk menunggu sampai sertifikat kepemilikan tanah selesai. Mengatakan pengusaha boleh proses sebagai pengambil sementara. Yang D benar, mengarahkan pengusaha untuk mengajukan surat pernyataan bahwa sertifikat sedang diproses. Tapi di sini dia cuma sebatas mengarahkan, teman. Hanya dimengarahkan. Sedangkan yang B, dia sudah sampai memberikan izin sementara. Otomatis operasional bisa berjalan yang B. Yang D masih mengarahkan. Yang B sudah ada solusi. Ini jawabannya yang B.
Simple sebenarnya. Saya salah. Kan dia harus secepatnya izin bisnis gitu loh. Kita cari win-win solution. Jangan terlalu ideal walaupun nanti di kenyataan kerjanya itu benar seperti itu ya itu beda hal lagi tuh. Yang penting kita cara jalan yang benar untuk solution kita jadi masyarakat tidak bisa selesai juga masalahnya begitu. Jawabannya yang B, memberikan izin sementara. Karena dengan izin sementara dia bisa berjalan, usahanya bisa mencari duit. Sedangkan yang D dia baru mengerahkan. Apa solusi dari mengerahkan? Belum ada. Izin sementara pun belum diberikan yang D. Beberapa tempat adalah yang B. Oke, paham teman-teman. Saya menanyakan silakan ditanyakan. Ya, dan lanjut ke nomor 3. Silakan. Karena warganya kan ada yang B. Kenapa B? Karena hal tersebut kurang mendapat informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Anda bertugas sebagai pengaduan publik menerima keluhan, tidak adil. Tugas sebenarnya itu memberikan informasi yang jelas dan cenderung bersikap tidak sopan. Warga tersebut sangat kecewa. A. Menyampaikan permohonan maaf dan berjanji menindaklanjuti keluhan. B. Menghubungi petugas yang bersangkutan untuk klarifikasi. C. Meminta warga untuk menuliskan keluhannya secara resmi agar cepat proses. D. Mengusulkan kepada atasan. Memberikan informasi yang lebih jelas pada warga untuk membawa bantuan pendidikan. Karena hal tersebut kurang mendapat informasi yang dibutuhkan untuk survei. Kan dibilang di soal. Dia memberikan informasi yang jelas dan bersikap tidak sopan. Dan dia yang diminta oleh warga tersebut adalah masalah ini segera selesai karena terkait masa depan anaknya. Yang paling tepat adalah yang E. Memberikan informasi yang lebih jelas bahwa bang mantap lanjut nomor 8. Karena yang lainnya itu nggak memberikan solusi. Ada yang nyari masalah, ada yang melaporkan dan sebagainya. Simpel aja memang. Nomor 8 silakan.
A, langsung B, tepat, cepat. A, oke. Apa itu? B, karena ada setelah tugas untuk harus segera memperbaiki hal tersebut. Oke, salah pada kartu. Sebab mengeluhkan bahwa restoran tersebut menyebabkan masalah saat mengajukan beasiswa. Setelah mengecek, Anda menemukan bukti tersebut kehilangan data dari petugas sebelumnya. Meminta maaf, memperbaiki data, bisa perbaiki, menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dan menginformasikan bahwa data akan segera diperbaiki. Mengajukan perubahan data ke atasan ini ya, sama ribet kalau yang C. Meminta warga untuk mengisi formulir apa itu proses. Dan menunggu prosesnya kelamaan. Yang paling pertama benar, minta maaf. Tapi kalau yang A, minta maaf perbaiki segala data yang sudah diperbaiki. B, nah bedanya sama yang A itu apa teman-teman? Yang B itu cuma dibilang bahwa data akan segera diperbaiki. Sedangkan yang A dibilang sampai memberikan kakak yang sudah diperbaiki. Kan beda tuh. Dua jawaban ini berbeda dari hasilnya. Yang A udah sampai kakak yang diperbaiki, yang B baru segera akan diinformasikan. Nah, simpel. Jawabannya yang paling tepat. Oke. Lanjut nomor 9. Semangat, semangat. Sedikit lagi. Ada pertanyaan, silakan tanyakan. Oke. A, A, A. Kesalahan, kesalahan. Yang rumah sakit, kesalahan. Riwayat data tersebut adalah bagian dapat tersebut pelayanan tanpa ada hambatan. Yang lain, ada jawaban lain enggak? Hmm. Karena saya sudah mereka untuk memperbaiki yang ini. Seorang warga menghubungi kantor pelayanan Anda untuk mengikut akses kelahiran. Setelah diperiksa, namun bahwa ada kesalahan pada nama ibu. Warga tersebut melihat bingung dokter lanjut. Bingung dan khawatir, lihat proses kesehatan lebih lama karena kesalahan ini. Menghubungi pihak rumah sakit, perbaiki surat keterangan agar bisa terus mendengar dan warga surat rumah sakit dan meminta perbaikan pada surat keterangan kelahiran. Berarti yang A sama B ini perbedaannya, apa ini A sama menghubungi rumah sakit yang bisa menyatakan atau mengusulkan. Oke, mantap. Yang bedanya kalau C meminta warga untuk mengurus, dan meminta warga. Kita kembali sebenarnya ke warga, kan salah. Yang D menolak, apalagi menolak. Yang E masih mengusulkan. Bedanya A sama B. Yang A tuh dia ngambil aksi menghubungi. Sedangkan yang B dia menyuruh warganya kembali ke rumah sakit. Beda. Yang A kita yang gerak, yang B warga yang gerak. Yang benar adalah yang A. Kesalahan dari dinas kita, dari bagian kita, kita juga yang pertama. Jawabannya yang mantap. Nomor 10 teman-teman. Silakan. Dari seluruh
Oke, ini. Sebagai seorang pegawai di sektor masyarakat, menerima keluhan dan tidak puas dengan hasil pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh tim Anda untuk menyatakan bahwa dokumen diberikan sesuai informasi yang mereka berikan dan mengancam akan melakukan tindakan perbaikan. Atau bahwa mengudeklin ini kebijaksanaan adalah hal paling penting untuk menjaga reputasi instansi dan kepuasan masyarakat. Yang dilakukan apa? A, misalnya mereka untuk mengajukan keluhan secara resmi. Kan kita nggak ada solusi ya, cuma mengajukan doang. B, menghubungi warga dan mengetahui apa yang mereka kondisikan. C, langsung sensitif lanjut. Nah, udah jelas nih. C, 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 C. Oke. Cuma yang tepat tuh yang C, teman-teman. Kenapa? Karena langsung ada tindak lanjutnya atau langsung ada responnya, respon dan solusinya, yaitu menyusun melakukan pertemuan, perbaiki, evaluasi, laporan dalam waktu yang singkat. Itu yang dibutuhkan. Menyarankan, menghubungi warga, kita komunikasikan, tinjau ulang, itu lebih berbelit. Yang dibutuhkan warga itu saling C, teman-teman. Mantap. Jelas jawabannya. Lanjut nomor 11. Tip. Oke, ada jawab A ya teman-teman. Yang lain ada jawaban yang lain. A paling panjang. Nggak mesti loh paling panjang itu yang benar. Walaupun kalau mau teori ibaratnya waktu kepepet ya boleh-boleh aja teori-teori gitu ya. Teori paling panjang, teori yang jarang keluar opsinya. Oke, nomor 11 ya. Ah, semua rata-rata ya. Sebagai seorang pegawai, Anda membawa suatu perusahaan yang terlalu dengan baik dan menyebabkan kenyamanan. Nggak jadi bahwa penting untuk evaluasi. Untuk menanganinya apa? A. Melakukan evaluasi mendalam. B. Membuat laporan singkat. C. Mengumpulkan umpan balik. D. Memberitahu kepada masyarakat. Yang E. Menunggu hasil evaluasi. Yang paling tepat, ya berarti yang A. Kenapa? Karena yang A dijelaskan bahwa dia mengevaluasi secara mendalam. Apa ini prosedur yang salah? Dia mengidentifikasi, dia menyusun rencana perbaikannya, dan melibatkan umpan balik. Ibaratnya A ini merangkum jawaban B, C, D, dan E. Dirangkum dalam jawaban A. Betul paling panjang dan juga paling tepat. Oke, mantap. Kalau nomor terakhir. Bukan cuma paling panjang, memang paling tepat. Dia merangkum semua jawabannya. Kita bahas sama-sama aja ya. Dalam tugas Anda sebagai pegawai, Anda sering berhadapan dengan masyarakat. Keluhan. Baru-baru ini Anda menerima kritik. Dan yang berikutnya sesuai. Lalu yang kita lakuinnya, mengadakan sesi pelatihan. Oke, tentang standar mengenai masyarakat menjadi ulang sederhana survei kepuasan desain tata profesional yang baru mengungkap perubahan kecil menanggapi kritik masyarakat penjelasan. Oke, mantap. Gampang nih. Yang dibilangkan di sini sebenarnya masyarakat berbagai macam keluhan. Jadi kita bagian layanan, jadi di bagian tanya jawab kepada masyarakat. Apa yang dilakuin ketika ada layanannya yang nggak sesuai? Yuk, 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 yuk. Kok melakukan survei kepuasan lagi? Kan surveinya udah dibilang nih, sudah dapat ya apa yang mesti diperbaiki sudah dapat, nggak perlu pakai survei kepuasan lagi, sudah dapat, yaitu kritik tentang layanan yang tidak sesuai dengan standar. Kalau yang C menyusun prosedur, meminta umpan balik, nggak perlu meminta umpan balik, kan sudah ada. Ya, cobanya yang A, teman-teman, mengadakan sesi pelatihan, bagaimana tentang standar layanannya, terus kita evaluasi lagi, kita tinjau lagi, apa prosedur layanan yang paling tepat, dan juga kenapa bisa prosedur itu salah, seperti itu. Selesai 12 soal ini. Easy bukan? Easy sekali. PKP ini paling gampang. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Kalau teman-teman ada yang mau bertanya atau punya pertanyaan lebih atau memang bingung soal itu kan di kejar kedinasan ada
poster kakak dan juga nge-tag IG, itu bisa teman-teman hubungi lewat situ aja, nanti by DM request, nanti dibalas. Ya, Akila. Oke, oke. Ntar kirim filenya dulu ya. Hmm, save. Itu save. Di mana nih? Ini sih. Nah, deh. Oke, ambil dari jawaban paling alternatif dan yang lainnya. Ya, betul. Paling alternatif, paling solutif, dan memberikan ibaratnya jelas lah. Nggak ngambang-ngambang. Ada lagi yang menanyakan teman-teman? Tidak ada, terima kasih, Kak. Oke, kalau nggak ada lagi yang menanyakan yang lainnya, kita selesai aja. TKP, oke. Nah, sampaikan aja pada hari ini kalau teman-teman bisa nanti cari atau IG-nya John Michael 33 itu teman-teman bisa dari request atau teman-teman tanyakan. Oke. Terima kasih teman-teman. See you all. Semoga bisa lulus di kedinasan yang teman-teman mau. Amin.